Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alika Hana Firdianti. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Selamat menyaksikan. Nah, jadi lingkaran itu mempunyai 8 bagian. Yang pertama, dia mempunyai titik pusat. Yang kedua, dia mempunyai jari-jari. Yang ketiga, dia mempunyai diameter. Yang keempat, ia mempunyai busur. Yang kelima, mempunyai tali busur. Yang keenam, mempunyai juring. Yang ketujuh, mempunyai tembereng. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, dia mempunyai apotema. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Yang pertama, itu ada titik pusat. Titik pusat merupakan titik yang terdapat di tengah-tengah lingkaran, yang mana memiliki jarak yang sama ke semua titik pada lingkaran. Nah, contoh gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini disebut titik pusat. Biasanya titik pusat ini dapat dilambangi atau disimbolkan dengan huruf kapital seperti A, O, P, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada jari-jari. Jari-jari merupakan garis lurus yang menghubungkan titik pusat pada titik pada keliling lingkaran. Biasanya jari-jari ini disimbolkan dengan huruf R kecil. Nah, contoh gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ini titik pusat, dia menghubungkan ke sini. Ini yang disebut dengan jari-jari. Nah, kemudian ada diameter. Diameter merupakan garis lurus yang melewati titik pusat pada lingkaran. Dia menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, secara sederhananya, diameter itu merupakan garis terpanjang pada lingkaran yang menghubungkan kedua titik. Biasanya diameter ini dilambangi dengan huruf D kecil. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dia melewati titik pusat. Titik pusat ini dia menghubungkan ke dua titik pada lingkaran. Nah, biasanya dilambangi dengan huruf D ya. Nah, kemudian ada busur. Busur merupakan garis lengkung yang terdapat di lengkungan lingkaran. Biasanya busur ini menghubungkan titik sembarang pada lingkaran. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan busur. Jadi nanti dia bisa menghubungkan ke titik pusat di sini, jadi dia bisa menghubungkan titiknya. Kemudian selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan garis lurus yang menghubungkan kedua titik pada lingkaran. Jadi tali busur ini memang mirip dengan diameter, namun bedanya tali busur tidak melewati titik pusat. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, kalau tadi diameter itu kan melewati titik pusat. Kalau tali busur dia nggak melewati titik pusat, jadi tetap menghubungkan kedua titik pada lingkaran, namun bedanya tidak melewati titik pusat. Gambar seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya ada juring. Juring merupakan bagian dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Posisinya juring ini diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud juring itu bagian dalam sini ya teman-teman. Dia diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Nah, ini dinamakan dengan juring. Kemudian selanjutnya ada tembereng. Tembereng merupakan bagian dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, tadi kan ini tali busur ya. Tali busur. Nah, ini busur. Nah, tembereng itu bagian dalam sininya, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada apotema. Apotema merupakan garis yang menarik dari titik pusat ke tali busur. Nah, contoh gambarnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada titik pusat dan ini adalah tali busur. Jadi yang dimaksud dengan apotema itu bagian yang menarik dari titik pusat ke tali busur. Nah, ini dinamakan dengan apotema. Nah, semuanya sudah selesai teman-teman. Kita sudah mengetahui tentang bagian-bagian lingkaran. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dimengerti dengan teman-teman. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.